Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta PPG kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu pembekalan UKIN untuk mahasiswa PPG Daljab Kemendikbud kategori 1 tahap 2 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai agenda pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga kita diberikan kelancaran, keberkahan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kaprodi Program Pasca Sarjana, yakni Bapak Dr. Muhammad Alfan MPD. Kepada beliau disilahkan. Pak, suara saya bisa didengar? Sudah Bapak, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Darmawan Satyananda STMD selaku pemateri pembekalan UKIN pada sore hari ini, Bapak Ibu tim pengembang pendidikan profesi guru Universitas Negeri Malang yang kami hormati, Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Kemendikbudristek yang kami hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti pembekalan bagi peserta UKIN atau uji kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, pembekalan ini sangat penting. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu mahasiswa mengikuti dan menyimak dengan baik penjelasan teknis terkait UKIN supaya nanti Bapak Ibu melaksanakan UKIN tersebut dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Tentunya nanti akan disampaikan oleh Pak Darmawan persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu selama mengikuti UKIN, baik itu persyaratan mengikuti UKIN tersebut maupun pedoman-pedoman penilaian dalam setiap tahap yang perlu Bapak Ibu kerjakan dalam UKIN. Seingat saya ada 3 hal, ya, 3 hal utama yang perlu Bapak Ibu siapkan dokumen-dokumennya, yaitu dokumen RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian dokumen-dokumen portofolio, dan video pembelajaran. Nah, ada 3 komponen. Nah, 3 komponen ini
kita harapkan Bapak Ibu mahasiswa melengkapinya dengan baik. Artinya melengkapi dengan baik itu tidak ada komponen-komponen yang kosong, Bapak Ibu. Jadi mohon tidak ada komponen-komponen yang kosong, mulai dari RPP, portofolio, dan video pembelajaran. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa lulus PPG tanpa harus ada remedi. Nah, berdasarkan pengalaman kemarin, masih ada saja kita temukan mahasiswa yang tidak lengkap dokumen-dokumennya. Namun itu sangat minim, hanya ada 1, 2, 3. Nah, harapan kita tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak lengkap dokumennya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan dengan baik, Bapak Ibu berupaya, meskipun Bapak Ibu kesibukannya sangat banyak. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa menyicil mulai sekarang. Ya. Nah, jangan sampai ada dokumen-dokumen yang tertinggal. Termasuk video pembelajaran. Termasuk video pembelajaran. Intinya komponen-komponen itu harus ada isinya, begitu Bapak Ibu. Nah, nanti apa saja ketentuan-ketentuan yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam setiap komponen itu, mulai dari RPP, video pembelajaran, dan portofolio, nanti akan disampaikan oleh Pak Darmawan dan akan dilengkapi oleh tim pengembang yang lain jika ada, termasuk dari Pak Dedi. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan, begitu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu diberi kelancaran, kemudahan dalam menyiapkan UKIN ini, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada kendala-kendala, nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang bisa membantu Bapak Ibu di sana, termasuk dalam penyiapan video pembelajaran. Nah, ini ya, biasanya Bapak Ibu itu yang ketinggalan itu di video pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa minta tolong putra Bapak Ibu yang canggih dalam IT, saudara Bapak Ibu, atau mungkin murid Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengajar di SMA, SMK ini banyak siswa yang pandai-pandai ya. Atau meminta bantuan jasa, gitu. Jasa yang biayanya bisa dijangkau oleh Bapak Ibu. Kemudian RPP juga seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan asal membuat RPP. Untuk sedikit memperhatikan panduan penilaian supaya penilaian Bapak Ibu tidak terlalu rendah, gitu ya, tidak terlalu rendah. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai nanti Bapak Ibu lulus semua pada tahap UKIN ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bu Dr. Zihan Novita, MPD, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Alvan, MPD, selaku Korprodi PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian penjelasan materi tentang teknisi pelaksanakan uji kinerja oleh Bapak Darmawan Setyananda, STMP. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih. Suara saya dengar? Alhamdulillah, terdengar dengan jelas Bapak. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alvan selaku Koordinator Prodi PPG Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu tim pengembang yang hadir di kegiatan ini, serta Bapak Ibu mahasiswa PPG kategori 1 gelombang atau tahap 2 tahun 2022. Nah, sebagai ujung akhir dari pembelajaran PPG adalah ada uji kompetensi mahasiswa PPG. Nah,
walaupun secara jadwal masih akhir Januari dan awal Februari, tetapi kami sudah maju lebih dulu dari jadwal yang ditetapkan dengan tujuan Bapak Ibu tidak terlalu mendadak menyiapkan berkas portofolionya, karena selalu saja ada pertanyaan, ada permasalahan. Kalau begini bagaimana? Kalau ini boleh tidak dan sebagainya. Kalau mengikuti jadwal dari GTK, sosialisasi itu 3 hari sebelum ujian dan itu akan sangat mepet. Oleh karena itu kami akan lebih awal supaya Bapak Ibu siap, tidak ada yang kurang sama sekali. Baik, yang akan saya paparkan kali ini mungkin tinjauan umum dulu mengenai UKM PPG, karena UKM PPG ada 2 bagian, ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Ya setidaknya memberikan gambaran apa yang harus disiapkan juga, karena UP memerlukan kesiapan perangkat, kesiapan koneksi, dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh peserta sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik, saya akan share materi saya. Ya, UKM PPG singkatan dari uji kompetensi mahasiswa PPG yang secara jadwal, ini yang saya kutip dari surat edaran pada waktu penetapan peserta kategori 1 gelombang 2 dulu, UKIN akan dilaksanakan tanggal 30 Januari sampai 6 Februari. Kok panjang? Maksudnya begini, jadi ada tanggal tertentu yang diperuntukkan untuk mahasiswa upload berkas portofolio. Ada tanggal tertentu yang ditetapkan untuk mahasiswa melakukan praktek pembelajaran. Ada tanggal tertentu yang mahasiswa harus upload dan tanggal dosen melakukan penilaian. Nah, makanya kenapa kok panjang itu, karena ada bagian-bagian tertentu yang harus dipenuhi. Bukan berarti selama 7 hari ini Bapak Ibu ujian terus, tidak, tapi ada masa-masa tertentu yang harus untuk upload, untuk praktek, dan masa tertentu untuk penilaian oleh para penguji. Kemudian UP atau uji pengetahuan dilaksanakan lebih akhir tanggal 11-12 Februari. Cuman kami tidak tahu apakah jadwal ini berubah atau tidak, menunggu keputusan dari pusat saja, karena jadwal ini juga berlaku secara nasional. Jadi intinya apapun jadwal yang ditetapkan, Bapak Ibu sudah siap. Baik, dasar hukum UKM PPG tertuang di dalam peraturan pemerintah tentang guru dengan Permendikbud Dikti tentang standar pendidikan guru, bahwa PPG diakhiri dengan uji kompetensi. Nah, apa bentuknya? Itu ada ujian tertulis dan uji kinerja. Dan kemudian penilaiannya, ini terkait dengan penilaiannya yang ada di Permendikbud Dikti, bahwa ada penilaian proses, penilaian hasil, atau produk pengembangan perangkat pembelajaran, produk PPL, uji kompetensi, dan berkehidupan bermasyarakat. Mungkin poin D ini untuk yang dalam jabatan tidak terwakili, karena ini dulu dikembangkan ketika ada PPG prajabatan yang berasrama. Nah, ada uji kompetensi yang mengakhiri PPG dan diselenggarakan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Oke, itu kira-kira dasar hukumnya secara global. Kemudian bahwa nanti UKM PPG akan terbagi ke dalam 2 bagian. Ada uji kinerja, kemudian ada uji pengetahuan atau UP. Uji kinerja biasa dikenal dengan UKIN, uji pengetahuan dikenal dengan UP. Nah, uji kinerja terdiri dari 2 bagian, ada pembelajaran serta ada portofolio. Ada 2 bagian, ada pembelajaran, ada portofolio. Kemudian uji pengetahuan berbentuk computer based test. Jadi menggunakan komputer untuk melakukan ujian. Jadi seperti Bapak Ibu ketika melaksanakan uji coba
di LMS yang kami sediakan. Nah, kira-kira seperti itulah bentuknya. Nah, saya bicara dulu sekilas tentang uji pengetahuan. Nah, uji pengetahuan adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara dalam jaringan atau secara online untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian tujuh capaian pembelajaran PPG. Nah, dulu tahun 2018-2019, ketika PPG dilaksanakan secara luring, yang peserta datang ke UM, maka ujiannya secara serentak dalam jaringan. Jadi kami menyediakan sejumlah lab untuk peserta melakukan ujian. Nah, ketika pandemi COVID, kemudian PPG dilaksanakan secara daring, maka ujiannya juga ikut daring. Nah, bagaimana? Tahun 2020 masih sempat dilaksanakan ujian di TUK, tempat uji kompetensi. Jadi mahasiswa datang ke LPTK terdekat untuk melaksanakan ujian. Jadi masih dilaksanakan di lab komputer begitu, hanya saja di LPTK terdekat. Jadi kalau Bapak Ibu kediamannya di Banyuwangi misalkan, maka diarahkan ke Jember. Ya, kalau yang domisilinya ada di di Sumatera, maka diarahkan ke universitas terdekat penyelenggara PPG, apakah di Padang, di Lampung, Palembang, Medan, dan sebagainya. Nah, kemudian mulai tahun 2021 sampai sekarang, uji pengetahuan dilaksanakan secara daring. Jadi dari istilahnya adalah UP berbasis domisili, karena dilaksanakan oleh Bapak Ibu sendiri di kediamannya atau tempat tinggalnya sendiri, dengan perangkatnya sendiri, dengan koneksinya sendiri, sepanjang tersedia akses dan tempat yang kondusif atau memadai. Nah, ini yang akan masih pola yang akan ditetapkan. Belum ada perubahan sampai sekarang. Nah, nanti kira-kira prosedurnya adalah Bapak Ibu harus mendaftar dulu di website UKM PPG. Karena Bapak Ibu pertama kali ikut, maka pendaftaran sekaligus UP dan UKIN. Jadi satu kali pendaftaran untuk dua macam ujian. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan ditetapkan. Bapak Ibu ada di ruang ujian virtual yang mana, dengan pengawasnya siapa. Kenapa disebut ruang ujian virtual? Ya hanya sekedar kelompok tempat melaksanakan ujian, bukan ruang ujian yang sebenarnya seperti di lab komputer, tidak, tapi hanya kelompok untuk kepengawasan. Nah, kemudian serta nanti harus menginstal software atau aplikasi namanya Safe Exam Browser di laptop dan aplikasi Zoom di handphone. Nah, file SEP, kemudian cara instalasinya, panduan penggunaannya nanti ada di website UKM PPG, bisa dipelajari. Dan disarankan nanti ketika sudah mulai masa pendaftaran segera diinstal saja. Jangan mendadak ketika akan ujian baru install, jangan. Jadi ketika seminggu sebelumnya sudah mulai install, siapa tahu ada trouble dan sebagainya, bisa segera diketahui. Nah, kemudian setelah tanggal yang ditetapkan, maka pengawas akan melaksanakan uji coba ujian. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu familiar dengan aplikasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, bagaimana memulai, apa yang harus diklik, dan sebagainya. Jangan sampai ketika hari tes, hari pelaksanaan UP masih kebingungan, ini apa yang harus diisikan, dan sebagainya. Jadi ada uji coba, nanti ada pengawas yang memandu jalannya uji coba itu. Kemudian peserta akan ditetapkan pada suatu sesi ujian tertentu. Tiap hari, jadi ada 2 hari ujian, Sabtu dan Minggu biasanya. Setiap hari ada 2 sesi ujian, sesi pagi dan sesi siang. Jadi total ada 4 sesi dalam 2 hari itu. Peserta hanya ada di salah satu sesi tertentu saja. Mungkin Sabtu, mungkin Minggu. Nah, ini yang mungkin jadi kendala bagi sebagian saudara-saudara yang beragama Advent. Karena mereka tidak boleh, mereka fokus ibadah pada hari Sabtu. Nah, kalau memang di antara Bapak Ibu ini ada yang Advent, nanti ketika sudah mulai masa pendaftaran segera lapor, sehingga kami bisa teruskan ke pusat agar bisa diatur
ujiannya. Nah, ini persyaratan yang harus dipenuhi bahwa harus menggunakan laptop, harus ini. Kemudian menggunakan sistem operasi Windows, minimal Windows 8. Minimal itu artinya ya boleh 8, boleh 10, boleh 11. Atau kalau punya komputer Mac, menggunakan Mac OS. Kemudian ya ada spesifikasi lain, RAM 2 GB, storage atau tempat penyimpanannya, kemudian baterai dan charger berfungsi dengan baik. Jangan sampai di tengah-tengah mati, karena mulai dari awal sampai akhir kurang lebih 3 jam harus on terus. Kemudian terinstall SEB seperti yang saya sebutkan tadi dan terhubung dengan internet. Pastikan itu nantinya bisa connect dengan internet. Jangan-jangan ada trouble sehingga nggak bisa connect. Nah, itu segera dicek. Kemudian nanti HP diinstal dengan aplikasi Zoom. Kemudian kamera dan speaker berfungsi dengan baik. Ya, karena kan harus ada komunikasi antara pengawas dengan peserta melalui Zoom itu. Jangan sampai kameranya mati. Kemudian koneksi internet yang stabil dan kuota yang cukup. Ini kalau menggunakan koneksi yang khususnya yang mobile, yang menggunakan provider entah Telkomsel, entah Indosat dan sebagainya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi harus paling tidak 3 jam Zoom-nya jalan terus. Kemudian juga kebutuhan untuk koneksi SEB-nya ini juga harus terpenuhi. Jadi saya tidak tahu habisnya berapa, tapi kalau dari pusat arahannya adalah ya minimal 10 GB. Siapkan saja. Kemudian ini beberapa catatan. Yang pertama adalah harus menggunakan laptop. Mouse masih boleh dipergunakan, kemudian tidak menambah peralatan lain yang disebutkan. Jadi memang nanti akan tampak meja itu harus bersih dari barang-barang lain yang tidak diperlukan. Kemudian gunakan sesuai spesifikasi, jangan mencoba-coba di luar spek yang ditetapkan. Misalkan pakai Windows 7. Pada beberapa kasus bisa misalkan Windows 7 digunakan, tapi sering-sering ketika install bermasalah. Nah, ini kalau sudah diketahui bermasalah jangan coba-coba diteruskan, itu daripada di tengah jalan mandek tidak ada gantinya. Kemudian harus tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer, mengoperasikan Zoom di HP, bagaimana membuka aplikasi dan sebagainya. Nanti peserta harus tahu bagaimana menggunakannya. Nah, ini juga ketika ada masalah jangan dipakai komputer itu daripada trouble di tengah jalan. Komputer saya suka panas, segera serviskan. Itu bisa kok. Mungkin kipasnya kotor atau pendinginnya yang sudah tidak bagus. Nah, itu segera diperbaiki. Ini suka ngehang atau restart sendiri. Nah, itu kalau sudah terdeteksi gangguan demikian jangan digunakan lagi. Coba pinjam yang lain yang berfungsi dengan baik. Kemudian charger dan baterai harus berfungsi dengan baik pula. Kemudian mengenai koneksi, Anda boleh menggunakan koneksi dari internet provider semacam IndiHome atau MNC atau apapun lah itu yang melalui kabel itu, kemudian pakai WiFi rumah boleh, atau dari provider telekomunikasi pakai tethering misalkan, silahkan kalau memang adanya itu. Kemudian masih bisa menggunakan LAN, tapi harus bisa ditunjukkan bahwa terhubung dengan connect switch hub namanya, alat untuk menghubungkannya itu. Untuk ini teknis saja, kalau tethering boleh dari satu HP yang sama atau HP yang berbeda, silakan. Yang penting ada kuotanya, ada koneksinya. Kemudian cari tempat yang sinyalnya bagus, jangan tempat yang ya setengah-setengah gitu, kadang nyambung, kadang itu akan berpengaruh. Saya tidak tahu, mungkin pindah ke tempat lain atau bagaimana. Yang penting bahwa pastikan itu nanti bisa berjalan. Kemudian kalau menggunakan dari provider, pastikan kuotanya cukup. Jangan hanya lihat besarnya, tapi pastikan cukup. Karena begini, ditawarkan kuota 20 GB. Kelihatan besar, tapi ternyata
10 giga untuk YouTube. Artinya yang bisa dipakai untuk koneksi biasa sudah berkurang. Itu ada kuota yang hanya khusus malam dan sebagainya. Itu atau kuota yang dibatasi per hari, 1 giga ada yang gitu. Nah, jangan seperti itu. Pernah pengalaman karena yaitu tadi kuotanya besar ternyata dibagi harian sehingga pada saat penggunaan terputus karena melebihi kuota. Sudah pernah terjadi. Kemudian ruangan. Nah, nanti Bapak Ibu harus cari ruangan yang bisa dipastikan tidak ada orang di dalam ruangan itu karena kan settingnya Bapak Ibu kerja sendiri. Nah, misalkan kelas, karena koneksi yang bagus di sekolah silakan, tapi kelasnya diatur jangan ada orang lain di dalam ruang itu. Kemudian ya teknis pencahayaan, kemudian tenang, jangan ada suara-suara yang mengganggu dan sebagainya. Posisi duduk yang nyaman serta kamera HP pada jarak yang cukup terlihat oleh peserta. Oleh pengawas. Nah, pengawas itu berasal dari universitas lain. Belum tentu Bapak Ibu diawasi oleh orang UM, belum tentu. Kan disebar seluruh Indonesia. Nah, nanti ada grup, isinya pengawas dan peserta saja. Nah, kemudian komunikasi, misalkan koordinasi kapan mulainya, atau syarat apa yang harus dikumpulkan, dan sebagainya, dilakukan melalui grup ini. Nah, kemudian si pengawas bagaimana tahunya peserta kerja atau tidak? Ada melalui aplikasi Zoom. Kelihatan kan peserta kerjanya bagaimana, serta pemantauan dari komputernya pengawas. Kelihatan status peserta ini sudah berapa nomor soal. Ketika ada masalah, pengawas bisa meriset atau mengulang loginnya peserta dan sebagainya. Jadi akan kelihatan semua di pengawas. Nah, nanti informasi tentang grup akan tampil di formulir pendaftaran ujian. Ya, sekarang belum ada formulir ya, tapi bahwa nanti kan kelihatan bahwa nanti Bapak Ibu ada di ruang virtual berapa, pada hari apa, sesi apa, dan link grup pengawasnya. Oke, ini nanti ketika sudah daftar. Ya, ini beberapa peraturan, mungkin saya baca sekilas, bahwa intinya bahwa peserta kerja mandiri, pengawas itu dari jauh, dan peserta mandiri artinya mengadakan peralatannya sendiri dan sebagainya, kerja sendiri, tidak dibantu orang lain, dan diawasi oleh pengawas dari jauh. Akan kelihatan nanti peserta ini tolah-toleh dan sebagainya pasti akan gampang. Dan satu pesan lagi adalah jangan menyebarluaskan atau dilarang keras menyebarluaskan soal UP ini. Jadi difotokah atau bagaimana, karena itu membocorkan rahasia negara. Itu mengenai UP. Nah, ini nanti Bapak Ibu lihat di slide, nanti saya bagikan bagaimana cara pengunduhan dan instalasinya. Saya tidak bahas sekarang karena ini teknis dan tidak akan bisa dikerjakan selanjutnya. Nah, ini contoh posisi yang ideal. Jadi bagaimana posisi kamera terhadap peserta. Jadi dari samping semacam ini. Kemudian yang tidak ideal semacam ini. Peserta dari belakang atau posisi duduknya yang tidak enak. Jadi mejanya ini terlalu rendah, bungkuk terus, capek kan lama-lama. Jadi pakailah meja kursi biasa. Bolehkah duduk di lantai? Ya silakan saja, sepanjang nyamannya begitu silakan. Nah ini yang nggak ideal, wajahnya nggak kelihatan. Ini kepotong aja, posisi HP-nya kan kurang geser ke atas sedikit untuk menampilkan wajahnya. Ini contoh lain ketika peserta pergi, ya memang dalam kasus khusus, ya memang manusiawi lah, mungkin dalam 3 jam ada ke toilet, ya masih bisa diperkenankan dengan batas-batas tertentu ya. Tapi jangan
tiba-tiba pergi, pasti harus ada izin ke pengawas. Kemudian lainnya adalah, nah ini dari sisi pengawas nanti akan kelihatan ya, namanya Zoom kan pasti akan tampak semua aktivitasnya peserta itu akan tampak di kameranya pengawas. Nah, ini yang dipesankan, jangan ada orang lain karena akan kelihatan ini ada orang di belakangnya, ada yang ngintip dan sebagainya. Nah, ini jangan, ini kecurangan. Pesan dari panitia nasional, jangan pernah terjadi yang semacam ini. Yang tampak di sini bukan yang mengerjakan ujian, bukan orang lain itu yang ada di ruangan itu. Oke, ini saya skip saja. Ini nanti urusannya dengan pengawas. Nah, yang paling penting adalah percaya pada kemampuan sendiri, jangan mengandalkan apa kata orang, gitu, termasuk orang-orang yang menjanjikan hal-hal yang indah, sepertinya indah padahal menjebak, gitu. Jangan pernah terjadi. Biasa modus ketika sudah ujian pasti ada, Pak, Bu, ini Bapak Ibu ini skornya mepet banget gitu. Kalau mau dibantu lulus ya bolehlah. Gitu. Ya ujung-ujungnya adalah si orang tadi meminta uang, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Ya namanya juga penipuan. Dia mengatasnamakan rektor, mengatasnamakan prodi PPG, mengatasnamakan Pak Ngabul atau siapalah, Pak Alvan atau siapapun yang seolah-olah berkuasa di dalam ujian ini. Oke, itu kaitannya dengan UP. Ya nanti kalau kurang jelas rekamannya boleh dilihat. Kita nanti mungkin lebih banyak tanya jawab saja. Nah, saya akan masuk ke dalam uji kinerja bagian portofolio. Nah, portofolio ini sebenarnya adalah capaian atau kinerja Bapak Ibu selama dalam kurun waktu tertentu sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ini yang banyak ditanyakan di grup kan. Nah, ada 6 komponen. Yang saya warna merah ini, itu adalah yang sifatnya wajib. Ada penelitian dan publikasi, ada refleksi diri, ada pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, yang hijau, ini adalah yang sifatnya adalah tambahan. Namanya wajib, ya harus dipenuhi. Namanya tambahan, dipenuhi lebih baik, tidak dipenuhi tidak masalah. Tidak wajib kan. Nah, apakah harus keempat-empatnya ini terpenuhi? Tidak. Aturannya adalah minimal salah satu dari 4 komponen wajib ini terisi, maka sudah dikatakan memenuhi kewajibannya. Saya hanya punya 1 artikel, Pak. Boleh nggak? Ya silahkan. Bahwa artikel itu ada di dalam penelitian dan publikasi, Bapak Ibu masukkan, kewajiban sudah terpenuhi. Saya hanya pernah bikin 2 file PowerPoint, Pak. Ya sudah, silakan masukkan di dalam inovasi. Berarti Bapak Ibu memenuhi kewajiban komponen wajibnya. Tentu semakin banyak yang terisi, semakin tinggi skornya. Jangan hanya beranggapan bahwa pokoknya ada, jangan. Semakin banyak, semakin baik. Oleh karena itu, mumpung masih jauh, coba cari-carilah apa yang Bapak Ibu punya selama ini. Nah, kemudian sejauh apa yang bisa diajukan? Semua isi komponen yang diajukan, apakah bentuknya artikel, bentuknya SK kepanitiaan, bentuknya piagam ikut seminar, ikut diklat, dan sebagainya, itu paling lama 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi kalau Bapak Ibu registrasinya dulu bulan Oktober kalau nggak salah, berarti hitung mundur 3 tahun sebelumnya. Kalau registrasinya Oktober, saya lupa Oktober atau November. Kalau registrasinya bulan itu, maka katakanlah Oktober, maka yang bisa dimulai adalah Oktober 2019 sampai Oktober 2022. Itu yang bisa diajukan untuk dinilai.
Saya pernah bikin artikel tahun 2016, ya nggak bisa, itu kan sudah di luar batas 3 tahun. Karena batasnya hanya 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kemudian dokumen kalau bentuknya tercetak, di-scan atau dijadikan dalam format PDF. Piagam-piagam itu misalkan di-scan, di PDF-kan. Atau makalah misalkan, kalau ada filenya yang bisa diubah jadi PDF boleh, tapi kalau sudah tercetak ya scan-nya dalam PDF. Nah, nanti diunggah di dalam aplikasi atau di dalam Google Drive. Kemudian video. Nah, kalau punya video, pernah membuat video pembelajaran yang bisa dimasukkan di inovasi, Bapak boleh unggah di YouTube atau di Google Drive. Silakan, yang penting bahwa penguji nanti bisa melihat isi dari video itu. Dan juga ada fakta integritas yang nanti ditandatangani, tapi jangan sekarang, bikinnya nanti saja kalau sudah terkumpul barangnya. Itu persiapannya. Kemudian saya masuk ke dalam komponen-komponennya. Yang pertama adalah komponen wajib, penelitian, dan aplikasi. Apa bentuknya? Nah, misal bentuknya laporan atau artikel yang pernah diseminarkan atau malah tidak pernah diseminarkan pun boleh. Mungkin pernah diseminarkan di tingkat sekolah, atau di tingkat nasional atau internasional, silahkan. Mungkin pernah dimuat di jurnal, di proceeding, di majalah, di koran, boleh. Yang penting adalah ada hasil karya yang bisa dipublikasikan. Levelnya boleh regional, nasional, internasional, silahkan. Boleh dibuat sendiri atau berkelompok, karena kan mungkin pernah membuat buku artikel di konferensi atau seminar misalkan. Ada 3 orang penulis, silakan. Atau menulis sendiri, boleh. Jadi bisa individu, bisa kelompok. Nah, apakah harus PTK? Tidak. Karena yang banyak, saya nggak punya PTK. Gitu. Ya nggak masalah, nggak punya PTK. Nanti kan bisa dipenuhi dari kewajiban komponen wajib lain. Gitu. Saya nggak pernah bikin PTK, tapi hanya pernah bikin yang sering ditanyakan itu refleksi. Bukan praktek, best practice. Nah, kalau best practice itu adalah kajian tentang atau implementasi suatu kegiatan yang kemudian dituliskan dalam bentuk satu artikel, ajukan dalam nanti bisa dilihat apakah hanya sekedar tidak dipublikasikan atau di perpustakaan saja ya, atau pernah diseminarkan di tingkat sekolah dan sebagainya. Itu ada kriteria atau kriteria atau kriteria yang bisa dipenuhi nanti tidak bisa. Jadi tidak harus PTK, tidak harus bahwa itu dalam bentuk artikel jurnal, tidak harus. Kemudian skripsi, tesis, disertasi tidak boleh dimasukkan. Itu walaupun katakanlah 2 tahun lalu Bapak Ibu ikut S2 misalkan, ya nggak boleh tesisnya dimasukkan di sini. Tidak bisa dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Hasil karya latsar juga tidak bisa. Jadi yang memang murni hasil dari aktivitas yang berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru. Oke, itu berkaitannya dengan penelitian dan aplikasi. Nah, yang kedua adalah refleksi diri. Refleksi diri ini adalah narasi tentang upaya untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Intinya demikian. Apakah dalam sisi perencanaannya, apakah dalam pelaksanaannya, apakah dalam evaluasinya. Bisa juga sebagai refleksi dari penelitian yang pernah dilakukan atau inovasi yang pernah dibuat atau tugas guru yang lain. Misal bahwa kan Bapak Ibu sekarang PPG yang tahun ini kan ada tentang pencarian masalah, 3 pendalaman materi, mencari masalah, mencari akar permasalahannya, lalu nanti beranjak ke bagaimana mendesain solusinya, bagaimana menetapkan solusinya. Nah, itu sebenarnya kan upaya untuk memperbaiki pembelajaran. Oh, ternyata anak-anak ini kurang begitu paham mengenai bangun ruang. Nah, selama ini kan hanya lihat di buku.
Coba sih saya bikinkan bangun ruang sederhana dari material sederhana, dari kayu, dari bambu, atau dari apa begitu. Nah, itu kan upaya. Jadi ada indikasi anak-anak itu tidak perlu paham mengenai bangun ruang. Mereka perlu media. Kita buatkanlah media sederhana dari bambu, dari kayu, atau dari plastik atau apa gitu. Nah, nanti dievaluasi bagaimana sih apakah mereka menjadi lebih paham bangun ruang, menjadi lebih paham bagaimana menghitung volumenya, menghitung luas selimutnya dan sebagainya. Nah, itu kan ada tinjauan mengenai upaya. Nah, itulah refleksi. Refleksi yang dimaksud di sini bentuknya narasi, artinya hanya teks yang langsung dituliskan pada saat pengisian data portofolio. Bukan berbentuk laporan begitu tidak, tapi bukan laporannya yang dimasukkan, tapi usaha yang ada di laporan itu adalah yang dimasukkan ke dalam refleksi ini. Nah, jangan lupa dicantumkan buktinya gitu. Misalkan dalam kaitannya Bapak Ibu membuat media pembelajaran. Mesti ada penyebabnya kenapa sih media itu dibuat. Ada dampaknya. Bagaimana setelah media ini digunakan. Nah, itu yang bisa diceritakan dan ditunjukkan. Best practice. Nah, kalau formatnya laporan, itu nanti masuk di dalam penelitian pengabdian. Tapi cerita tentang upaya sehingga mendapatkan best practice, kemudian hasilnya bagaimana, itu yang bisa diceritakan juga di sini. Jadi sebenarnya jangan hanya mengandalkan PTK saja. Ceritakan ada apa dengan PTK, itu jadi refleksi. Jadi sudah paling tidak dua komponen sudah terisi. Ini yang banyak yang tidak diketahui oleh para peserta gitu. Mereka hanya fokus di membuat media. Tapi nggak cerita kenapa media dibuat, bagaimana dampaknya. Nah, itulah refleksi. Jadi paling tidak ada satu kegiatan itu bisa saling dikaitkan. Dua komponen sudah terisi. Nah, coba nanti panduan penilaiannya dicermati juga. Nah, yang ketiga adalah pencarian informasi baru. Ini bentuknya adalah ketika Bapak Ibu ikut diklat, entah diklat yang oleh Kemendikbud atau diklat secara online boleh, atau workshop, atau seminar, konferensi, atau webinar boleh, atau kegiatan-kegiatan lain, misalkan ikut KMD, kursus mahir dasar pramuka, boleh. Diklat tentang pembuatan media, silahkan. Atau mengikuti seminar sebagai peserta misalkan, boleh. Sebagai pembicara apalagi itu lebih bagus. Nah, diklat itu kegiatan dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi, baik dari berbagai jenjang, mulai dari tingkat kecamatan sampai internasional, silakan. Biasanya ditandai dengan durasi waktu, apakah dalam jam atau hari. Jadi di sertifikatnya itu nanti akan berbunyi sekian jam atau sekian hari. Nah, itu yang diklat. Kalau seminar itu tidak ada jamnya. Jadi jangan tanya seminar itu berapa jam, nggak ada. Seminar itu hanya sekedar tanda keikutsertaan, apakah Bapak Ibu sebagai pembicara atau sebagai pendengar saja. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mengikuti seminar, sudah. Nah, ini yang harus diunggah nanti adalah bukti dokumen keikutsertaannya, piagamnya. Nah, kalau jadi pembicara berarti harus melampirkan makalahnya. Jadi kan kelihatan di sertifikatnya itu sebagai pembicara dalam seminar apa. Apa yang dibicarakan, lampirkan sebagai dokumen tambahan untuk sertifikat itu. Termasuk di sini adalah kegiatan di MGMP, GMP atau KKG, kelompok kerja guru, atau sebagai trainer atau guru inti, termasuk juga guru penggerak. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Nanti kalau dilihat di panduan penilaian ada grade-nya atau ada tingkatannya. Minimal 30 jam, minimal. Ya, semakin banyak jamnya otomatis semakin besar skor. Itu komponen wajib ketiga. Nah, komponen wajib keempat itu adalah menghasilkan karya inovasi. Nah, karya ini bisa dalam bentuk
media pembelajaran, bisa dalam bentuk video pembelajaran, bisa berbentuk software, karya seni, atau teknologi tepat guna, alat-alat lab, panduan lab, dan sebagainya. Itu banyak sekali jenisnya. Nanti coba dilihat di panduan, dicocokkan. Oh, saya pernah bikin ini, cocoknya ke kriteria yang mana? Ya berapa? Nah, itu ada apa namanya? Panduannya sendiri. Pernah menulis buku, diktat modul bisa. Apa namanya? Mungkin kalau guru IPA pernah membuat panduan praktikum. Nah, itu bisa sebagai inovasi. Ya, teknologi entah apa begitu, atau seni, mungkin guru seni budaya, seni rupa menciptakan tari. Kalau ada buktinya itu sudah pernah diunggah, ada apa namanya, tarinya seperti apa, diunggah di YouTube, dapat penghargaan, itu akan lebih bagus lagi. Oke, itu inovasi. Jadi 1, 2, 3, 4 itu yang wajib, minimal salah satu komponen terisi sudah dikatakan memenuhi kewajiban. Tapi ingat, jangan ambil minimal, maksimalkan saja supaya penilaiannya juga besar. Nah, komponen kelima adalah prestasi melalui kompetisi. Ini kalau Bapak Ibu sebagai peserta suatu lomba atau kompetisi dan mendapat juara. Nah, itu prestasi. Tidak termasuk misalkan yang berlomba murid-muridnya Bapak Ibu yang sebagai pembinanya, itu enggak. Jadi walaupun muridnya juara bukan berarti Bapak Ibu berprestasi, tidak. Itu tidak termasuk di dalam kelompok ini. Ini adalah yang didapat oleh peserta sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ikut voli, lomba voli tingkat kota dalam rangka 17 Agustus misalkan, Bapak Ibu pesertanya bisa. Nanti kan apa namanya? Maksimal juara 1 sampai juara 5. Kemudian sering, nah ini yang sering ditanyakan juga, saya punya piagam begini Pak. Setelah saya lihat bunyinya adalah, terima kasih kepada saudara ini atas partisipasinya dalam kegiatan bersih desa. Itu bukan prestasi, walaupun judulnya hanya piagam penghargaan. Bukan, itu bukan prestasi. Itu hanya sekedar ucapan terima kasih karena sudah terlibat di dalam kegiatan. Kalau prestasi pasti nanti akan berbunyi juara 1 atau juara sekian. Nah, itu baru bisa disebut di dalam prestasi. Oke, itu yang komponen kelima. Saya nggak pernah ikut, ya nggak masalah. Ini kan tidak wajib, tidak harus diisi. Nah, komponen keenam itu adalah pengabdian pada masyarakat. Itu baik pengabdian di tingkat sekolah atau di tingkat masyarakat. Di tingkat sekolah seperti apa? Ya, keikutsertaan sebagai panitia hari besar nasional, panitia penerimaan siswa baru, atau sebagainya yang ada SK-nya. Ada surat dari sekolah yang menunjuk guru yang namanya ini sebagai panitia apa. Nah, itu yang dikumpulkan. Atau kalau misalkan di lingkungan sebagai pengurus PKK atau bermasjid atau apalah begitu yang ada suratnya. Jadi pastikan ada surat tugasnya atau surat putusannya. Jangan hanya sekedar, ya memang kalau kita di kampung mungkin takmir ya sudah takmir aja begitu, tidak ada surat-suratan. Nah, ini yang diminta tetap harus bukti dan tertulis. Nah, ini mestinya banyak Bapak Ibu yang punya, yang bisa menambah skor portofolio dari sini. Oke, itu komponen ke-6. Nah, untuk setiap komponen ada rubrik penilaiannya. Nah, di dalam rubrik itu sudah ada kriterianya. Jadi kegiatan misalkan publikasi di jurnal. Nih, internasional skornya 3. Nasional 2,5 dan seterusnya sampai ke hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah, poinnya 1. Belum diseminarkan, poinnya 0,5. Belum diseminarkan itu apa ya? Hanya sekedar buat begitu saja, itu 0,5. Pernah dimuat di jurnal proceeding internasional 3 dan seterusnya. Pernah dibuat di blog. Jadi apa namanya? Akan ada jenjang-jenjangnya untuk pemberian skornya, tinggal nanti dicocokkan. Nah, ini contoh lagi skor untuk apa namanya?
Ini diklat. Di sini minimal 30 jam sampai ke 960 jam atau lebih. Ya, mungkin kalau diklatnya dalam hari bisa kita samakan saja 1 hari 10 jam. Kalau 30 hari atau 1 bulan ya berarti 10 kali 30. Oh, 300 jam. Kira-kira saya dapat berapa? Dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri. Ada panduannya yang bisa diunduh dari website UKM PPG. Jadi semua orang bisa lihat, tidak hanya sekedar penguji saja, tapi orang lain bisa tahu juga apa isi dari panduan penilaiannya ini. Nah, ini juga rubrik penilaian untuk yang komponen yang tidak wajib. Contoh di sini ada mengikuti kompetisi internasional, kemudian sebagai juara atau sebagai finalis nasional, tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan. Itu ada jenjangnya. Kepanitiaan tingkat nasional sebagai ketua atau selain ketua. Tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai desa atau sekolah. Jadi kalau di sekolah sebagai anggota panitia hari besar nasional, berarti nanti dapat 0,2. Kalau jadi ketua 0,3. Bisa nanti kira-kira dihitung berapa berapa dapatnya Bapak Ibu untuk berapa dapatnya Bapak Ibu untuk portofolionya. Nah, tapi panitia nasional tidak langsung los begitu saja menilai, tidak, tapi ada batasan maksimumnya. Contoh, misalkan penelitian dan publikasi itu skor maksimumnya 4. Refleksi maksimumnya 3. Informasi, pencarian informasi maksimumnya 3. Inovasi maksimumnya 4. Kompetisi 1,5 dan pengabdian 1,5. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya banyak artikel, misal di tingkat nasional itu 2,5. Publikasi internasional 2,5. Punya 3, berarti kan 3 kali 2,5, yaitu 7,5. Tapi yang diambil hanya 4. Hanya 4. Jadi sisanya tidak akan diperhitungkan. Diambil maksimumnya yaitu 4. Mengikuti berbagai macam kompetisi misalkan. Maksimumnya diambil 1. Jadi semakin banyak berkas yang diajukan semakin bagus, tapi ingat ada skor maksimumnya. Jadi diisi banyak-banyak ya bagus sih, tapi kan terpotong oleh batas maksimum ini. Ini yang penting diperhatikan juga. Nah, ini kemudian semua dijumlah, kemudian diambil lagi skor maksimumnya 10. Gitu. Jadi katakanlah kalau dijumlah-jumlah totalnya 15 misalnya, tetap akan diambil 10. Nah, 10 ini dikonversi jadi skala 0 sampai 100. Ya, kalau 10 pasti dapat 100. Kalau saya cuma punya 1 refleksi itu poinnya setengah. Kalau setengah, ya jadi 5. Gitu. Kalikan 10, gampangnya demikian. Nah, inilah makanya kenapa semakin banyak semakin bagus, karena akan menunjang skor pembelajaran. Pembelajarannya nggak bagus, portofolionya rendah, ya kemungkinan besar akan bisa tidak lulus. Kalau portofolionya rendah, pembelajarannya harus bagus supaya nanti masuk ke passing grade yang ditetapkan gitu. Nah, portofolio akan dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru. Jadi ada masa penilaian tertentu dan jumlah skor dari semua komponen akan dari 2 penilai akan dirata-rata dan menjadi skor akhir digabungkan dengan skor praktek pembelajaran. Nah, ini faktor integritas. Nah, faktor integritas ini adalah berkaitan dengan janji atau pernyataan Bapak Ibu bahwa karya ini adalah karya milik saya sendiri. Gitu. Nah, nanti semua karya dituliskan di sini. Nah, bikin tulisan apa, video apa, dan sebagainya, dinyatakan di sini, tanda tangan di atas materai 10.000. Tapi tidak sekarang, ini masih nanti-nanti saja. Oke, saya mau lompat ke pembelajaran. Jadi
mungkin agak supaya bisa tanya jawab lebih banyak. Nah, di pembelajaran nanti Bapak Ibu akan membuat RPP dan praktek pembelajarannya dalam rangka memenuhi 6 capaian pembelajaran. Jadi CP1 sebagai pendidik, kemudian CP2 itu bagaimana merumuskan indikator, CP3 penguasaan materi bahan ajar, CP4 yang perancangan pembelajaran, CP5 pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan TIK, CP6 bagaimana evaluasi. Kalau CP7 pengembangan diri yang diarahkan kepada portofolio tadi. Nah, tugasnya mahasiswa apa? Gitu. Peserta nanti merancang pembelajaran sama 2 JP. Untuk BK dan PAUD menyesuaikan karena BK bentuknya berbeda dengan pembelajaran di kelas dan PAUD juga jam pelajarnya tidak sama dengan jam pelajaran siswa SD, SMP, SMA. Jadi menyesuaikan dengan materi yang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi ada masa praktek pembelajaran. Nah, pada saat itu materinya apa ya? Sesuaikan saja dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian dipraktekkan sesuai dengan rancangan di kelas real atau real teaching di sekolah asal peserta atau sekolah lain yang memungkinkan. Nah, kenapa kok ada sekolah yang memungkinkan? Ya karena kan mungkin saja bahwa Bapak Ibu itu ikut sertifikasinya berbeda dengan apa yang diajarkan. Banyak kasus yang demikian. Misalkan mengajar apa ya? Yang sering itu adalah ini guru SD tapi ijazahnya adalah fisika atau biologi. Dia ikut sertifikasi biologi. Nah, dia kan master biologi di SD. Ya, akhirnya kan harus apa namanya? Cari kelas yang bisa membelajarkan biologi. Nah, itu maksudnya sekolah yang memungkinkan. Atau mungkin karena keterbatasan peralatan atau koneksi internet, nah bisa pinjam sekolah. Nah, kemudian selama pembelajaran yang dirancang tadi, 2JP tadi, direkam. Jadi sudah ngajar biasa direkam gitu aja. Nah, hasil rekaman diedit menjadi video dengan durasi 30-40 menit. Jadi seperti PPL itu cuma sini batasannya adalah 30-40 menit. Tapi mencakup pembelajaran secara lengkap mulai dari awal sampai akhir. Ya memang kan ada bagian yang harus dipotong ketika diskusi misalkan. Kan tidak setiap detik diskusi akan ditayangkan, mungkin dicuplik untuk memenuhi durasi yang ditetapkan. Jangan lupa antara rancangan dengan prakteknya juga harus cocok. Jangan di rancangan pakai metode apa, sintaksnya begini, tapi di prakteknya beda lagi kan. Penilaiannya akan harus ada mengkoneksi bagaimana rancangan itu diterapkan di kelas. Jangan rancangannya bicara apa, prakteknya beda lagi. Jangan sampai demikian. Perangkat pembelajaran lengkap nanti diunggah di aplikasi, videonya diunggah di YouTube atau Google Drive. Oke, nanti sambil jalan kan lama-lama akan tahu. Nah, ketika rekaman nanti di awal video peserta memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya siapa dari kelas ini. Saya pada pembelajaran kali ini saya akan menyajikan materi tentang apa, di kelas berapa dan sebagainya. Jadi ada perkenalan diri untuk pengantar dari video selanjutnya. Kemudian pakaian bebas rapi. Di sini kami tidak menentukan pakai seragam ini atau seragam itu. Silakan saja di sekolah hari itu harusnya pakai apa, silakan. Pas kebetulan hari itu pakai korpi ya sudah nggak masalah. Yang penting bahwa guru itu menggunakan seragam yang sesuai. Kemudian video itu terkait dengan satu rangkaian waktu pembelajaran, bukan sekarang direkam, besok rekaman lagi digabungkan, tidak. Tapi rekaman untuk satu pembelajaran pada saat itu. Nah, ini penilaiannya, bagaimana ketepatan alurnya, proses pembelajarannya, cocok tidak dengan RPP yang telah disusun,
bagaimana guru menguasai bahan ajar, bagaimana interaksi dengan siswa. Jangan-jangan guru cuma duduk di meja gitu terus ngomong sendiri, siswanya rame sendiri, kan juga tidak ada interaksi. Bagaimana penggunaan media? Media tidak harus LCD proyektor, tidak harus. Itu bagus. Tapi kan mungkin dalam bentuk media sederhana, tergantung dari konteks materi yang diajarkan kan. Termasuk ke guru penjas misalkan, bagaimana menjelaskan tentang permainan olahraga, ya mungkin syuting di lapangan, silakan. Kalau memang katanya waktunya volley, bagaimana cara volley servis yang baik, bagaimana smash, ya tunjukkan gitu, terus anak-anak praktek, nah, itu boleh, silakan. Kemudian bagaimana pelakuan terhadap siswa yang memerlukan atau menunjukkan perilaku yang tidak semestinya, ditegur atau diapakan begitu. Nah, kemudian bagaimana evaluasi dan umpan balik pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu sebagai poin-poin penilaian. Jadi Bapak Ibu ketika praktek ya tunjukkan bahwa itu ada, gitu. Jangan dilewati. Nah, penilaian akhir UKIN itu kira-kira demikian. Jadi bahwa pembelajaran bobotnya 6, portofolio bobotnya 1. Jadi kalau dipersenkan nilai portofolio itu 15% dari nilai keseluruhan. Tapi jangan meremehkan, karena kalau portofolionya kosong ya tetap sama saja tidak lulus. Portofolionya sedikit, nilainya pembelajarannya juga begitu bagus, juga nggak bisa ngangkat nilai UKIN. Dan itu pernah terjadi, sering terjadi. Portofolionya rendah, pembelajarannya juga dinilai tidak tinggi. Jadi sama-sama tidak bisa membantu kelulusan. Nah, oh ya, pasti ada pertanyaan. Berapa batas nilai UKIN? Nilai UKIN itu minimal 70. Minimal 70. Jadi dia Bapak Ibu harus lebih besar atau sama dengan 70 untuk bisa lulus. Nah, itu gampang loh. Tapi kenyataannya ya ada saja yang nggak lulus. Nah, itu yang patut diperhatikan. Makanya berusaha sebaik-baiknya. Oke, itu mungkin pengantar saya tentang UV dan UKIN. Kita buka tanya jawab saja. Kali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Sudah nih saya matikan dulu sharingnya. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Sehingga saya bisa pilih siapa yang harus ditunjuk untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Darmawan yang telah memaparkan materi. Sorry Bu, saya biasanya sendirian, jadi saya tangis. Kalau ada MC. Oke, monggo Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Darmawan Satyananda STMT, kepada materi berkaitan dengan UKIN maupun UP. Monggo Bapak Ibu silakan raise hand jika ingin bertanya kepada Bapak Darmawan selaku pemateri pada sore hari ini. Dipersilakan. Oke, ini yang pertama Pak Alfa Yakti. Monggo. Silakan. Silakan Bapak bertanya Pak Alfan Yaki. Mic-nya masih mati, Pak. Masih di mute, Bapak. Belum, Pak. Di mute dulu, Pak. Mikrofonnya. Oke. Terima kasih Bapak Darmawan dan Ibu Zianovita. Gini Pak, saya mau bertanya terkait dengan sertifikat seperti kelengkapan portofolio atau apa tadi itu terkait dengan sertifikat pelatihan Pak. Kebetulan kan seperti ini. Kebetulan saya itu kan mengajar di SMK dan mengajar di SMK dan beberapa tahun ke belakang itu yang jelas saya lebih sering ngajar di di luar ijazah saya, linearitas saya. Nah, kebetulan saya kan ngajar PPKN linearitas saya. Tetapi kurang lebih ngajar PPKN ini baru sekitar
3 tahun ini. Di luar itu saya sudah pernah melaksanakan beberapa pelatihan, termasuk diantaranya pelatihan tapi di luar kompetensi yang saya seharusnya. Jadi kebetulan saya ngajar produksi grafika, Pak. Dan di situ pelatihan itu juga dilakukan di di perusahaan untuk menunjang kompetensi tambahan saya. Apakah sertifikat tersebut dapat dipergunakan dengan untuk kelengkapan UKIN tersebut? Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Saya jawab langsung. Bisa, Pak. Jadi walaupun Bapak PPKN tapi pelayanannya grafis, silakan. Termasuk juga adalah yang sering ditanyakan. 2 tahun lalu saya di SMP sekian, sekarang pindah ke sini. Boleh nggak yang itu dipakai? Silahkan. Pokoknya selama menjadi guru dalam kurun 3 tahun itu, bukan saja. Jadi beda bidang, beda sekolah, tidak masalah. Gitu, Pak. Masih mati. Masih mute, Bapak. Ya. Berarti yang kita pergunakan itu istilahnya itu diperkenankan karena kebetulan beberapa dalam saya mengajar di di SMK itu saya lebih sering pelatihan itu justru pelatihan guru produktif yang sering saya ini kan. Dan ini yang jelas kan 3 tahun ke belakang. Ya. Jadi 3 tahun belakang. Berarti kalau umpamanya di luar itu kita tidak bisa pergunakan. Ya, tidak bisa, Pak. Terima kasih Bapak atas jawaban. Pak Hayati. Baik, terima kasih kepada Pak Alia Waki pertanyaannya. Pak Nanda lanjut yang kedua, nggih Bapak? Ya, monggo. Ini ada Bu Utari. Monggo. Ibu siapa Pak? Mohon maaf. Ini Bu ya, Ibu. Utari. Monggo Ibu Utari, silakan. Masih mute Ibu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya guru seni musik. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Kalau sertifikat pernah menjadi juri, itu masuknya di mana ya, Pak ya? Kalau pernah menjadi juri, pengabdian, Bu. Maksudnya di pengabdian ya? Ya, asal ada surat tugasnya. Itu. Ya, ada keterangan atau surat sertifikat. Ya, boleh. Oke. Pertanyaan kedua, Bapak. Kami kalau di seni musik kan ini kami insan seni ya, Pak ya. Jadi karya inovasi kami kebanyakan adalah bukan kami, saya menyatakan saya tidak berani menyatakan atas nama orang lain. Saya sering konser, taruhlah sering konser dan membuat konser. Itu apakah termasuk dalam karya seni, Bapak? Ya, itu masuk dalam inovasi. Nanti kan ada karya seni, ada karya seni yang kompleks, yang sederhana. Itu yang karena dia dihitung dari durasi tampilnya berapa. Kalau dia bentuknya video. Nah, masalahnya kalau musik, kalau inovasinya berupa buku kan bisa ditunjukkan filenya. Misalnya kalau musik bagaimana ya? Mungkin dalam bentuk video yang ditaruh di YouTube atau di media lain yang penguji bisa tahu bahwa ini ada musik yang dibuat oleh Ibu gitu. Mestinya kan ada title-nya di aransemen atau di. Nah, kalau itu kalau aransemen, terus kalau konser kan tidak semua orang bisa konser ya Pak. Karena kalau konser itu apakah juga termasuk Pak? Kebetulan saya seni musik klasik, jadi memang saya pikir tidak sebanyak orang juga bisa konser seni musik klasik. Ini baru juga. Gimana ya kalau konsernya belum menemukan padanan kalau berupa konser, karena yang dinilai adalah karya produknya, Bu. Tapi kalau lagunya, artinya karya musiknya itu yang dinilai, bukan acara konsernya. Sama halnya dengan gimana Bapak? Sama dengan ini, misalkan kalau seni rupa dia bikin kreasi patung lalu pameran, yang diajukan ya patungnya, bukan pamerannya.
Kalau kami main terlibat dalam konsernya, kami sebagai solis, kami sebagai, karena itu kan solis ya, kami sendiri ya Pak ya, duet itu, jadi bukan konser band-bandan ya Pak ya, jadi konser memang kami adalah bintangnya, istilahnya gitu Pak. Saya belum menemukan padanan yang sesuai. Kalau dia inovasi, karena di kriteria itu nggak menyebut yang macam itu. Paling apes ya, apesnya di pengabdian, paling apesnya itu. Selama ada surat yang menunjukkan bahwa itu akan menjalankan itu. Tapi kalau ada produknya dalam bentuk videonya itu bisa masuk inovasi. Oke, yang penting ada produknya ya Pak ya. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Bu Zihan. Iya. Terima kasih Bu Utari. Pak Dar, berapa pertanyaan kira-kira Pak? Ada yang ini Ibu Wahyu ini Pak, Ibu Wahyu Adi Pratiwi. Oke, monggo. Sudah ada. Spotlight dulu. Oke. Silakan Bu. Monggo silakan Ibu Wahyu. Bentar. Oke, sudah terdengar guys suara saya. Ampun Bu. Oke, selamat sore Pak Darmawan, Bu Zihan, teman-teman semua. Saya ingin menanyakan, kebetulan saya mempunyai produk ini Pak, buku pembelajaran. Saya dari ini pendidikan bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya sudah sejak ini sih 2010 itu sudah tergabung dalam tim penulis buku bahasa Inggris untuk SD, dan 3 tahun terakhir ini sudah ber-ISBN. Kemudian juga untuk buku TK. Nah, yang saya tanyakan, ini yang harus saya unggah ini file bukunya seperti itu atau bagaimana Bapak? Iya bukunya Bu. Jadi jangan cuma cover. Karena kalau cover kan benar ada nama Ibu, tapi produknya apa kan nggak kelihatan. Iya, betul. Berarti filenya secara utuh nih Pak, yang memperlihatkan dari depan sampai dengan cover yang paling belakang. Yang ada logo ISBN-nya itu. Iya. Oke. Yang pertama itu Bapak. Kemudian itu dilengkapi dengan fakta integritas itu tadi juga nih Pak? Iya, kan itu karya. Jadi nanti di fakta integritas tuliskan bahwa karya saya berupa misalkan buku pembelajaran apa dengan judul apa adalah karya saya sendiri. Oke, berarti nanti ada kolomnya sendiri untuk mengunggah file buku, ada kolomnya sendiri untuk mengunggah fakta integritas. Apakah seperti itu? Iya, jadi satu fakta itu berisi semua karya, semua. Kan satu karya satu fakta tidak. Siap. Berarti tidak hanya buku, nggih. Kalau misalkan saya 2 tahun terakhir ini juga aktif memproduksi video pembelajaran yang sudah saya unggah di YouTube juga. Itu juga bisa langsung saya lampirkan di fakta integritas itu, nggih Bapak? Betul. Jadi ya buku, ya video, ya PTK atau misalnya artikel di jurnal atau artikel di konferensi, ya itu pokoknya karya yang dihasilkan itu masuk ke fakta. Siap Bapak. Pertanyaan saya berikutnya tentang ini Bapak. Saya ini di Kabupaten Tulungagung, di kecamatannya maksud saya di Kecamatan Kota Tulungagung, kebetulan juga sebagai ketua KKG di SD. Itu masuknya di pengabdian. Betul. Itu atau tadi di mana ya? Kalau posisi sebagai ketua KKG masuk pengabdian. Tapi kalau Ibu lalu kemudian ikut kegiatannya KKG, ada sertifikatnya, itu masuk ke ditambah itu ya masuk ke pencarian informasi. Berarti untuk buktinya kalau saya sebagai ketuanya berupa SK seperti itu? Iya, betul. Siap Bapak. Insya Allah itu saja pertanyaan dari saya. Matur sembah nuwun Pak Darmawan. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Tadi ada kebetulan saya sekilas baca di chat, kalau guru bahasa Inggris, apakah laporan PTK-nya harus bahasa Inggris atau bolehkah bahasa Indonesia? Monggo saja. Apa yang Bapak Ibu punya itu ajukan. Jadi tidak harus bahasa Inggris semua atau bahasa kontekstual saja. Kalau memang punya buku berbahasa Inggris ya ajukan bahasa Inggris. Kalau PTK yang umumnya biasanya bahasa Indonesia ya bahasa Inggris. Siap Bapak, matur sembah nuwun. Sama-sama Bu. Sami-sami. Terima kasih Ibu. Ini ada 16
Yang bertanya nih Pak, yang Apa? rehat. Oke. Masih bisa. Iya. Semangat Baik. ya. Ya, Monggo, Ibu siapa siapa? Pak? Ibu Sri Rahyuningsih, monggo Ibu. Mungkin Nah, mana Ibu Sri? ini Ya. yang pakai jilbab warna hitam, senyum. Yang ini ya, monggo Bu. Oke, monggo dipersilahkan Ibu. Ya, halo Bu, suaranya. Belum terdengar Bu. Mohon izin Ibu Sri Wahyuni, masih di mute Ibu, ngapunten. Nah, Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Sri Rahyuningsih nggih, bukan Sri Wahyu. Oke. Ngapunten ya Ibu. Salah baca. Perkenalkan saya dari PLB, dari SLB Negeri Saronggi Sumeneb Madura. Ya. Yang ingin saya tanyakan Bapak ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang RPP. Karena kami termasuk sekolah penggerak Bapak, jadi kami ikut kurikulum Merdeka. Sehingga kami tidak membuat RPP, tapi membuat modul ajar. Apakah diperkenankan gitu? Ya, ini yang pertanyaan yang sering. Akhir-akhir ini bukan sering. Akhir-akhir ini, bagaimana kalau kurikulum Merdeka? Pada intinya, apakah K13 atau Merdeka silakan diajukan. Yang penting bahwa pembelajaran itu kan pasti ada rencananya. Nah, rencana itu tertuang di dalam PP dan kawan-kawannya itu yang kemudian dipraktekkan. Terus yang kedua Bapak, pertanyaan saya yang berikutnya. Ini mohon maaf saya di ruangan terbuka Bapak karena ada kegiatan persiapan pamer. Apa-apa. Untuk kewirausahaan anak-anak itu. Pertanyaan kedua Bapak, untuk karya inovasi seperti Bapak jelaskan tadi karya seni, boleh karya seni. Nah, bagaimana kalau karya seni itu Bapak sudah banyak ada di YouTube gitu Bapak? Bagaimana Bapak? Ya, intinya adalah loh, tapi intinya adalah itu adalah produk yang Ibu hasilkan. Itu ada walaupun sama ya memang mungkin ada kesamaan, tapi memang ini produknya Ibu ya sudah ajukan aja. Kebetulan ini Bapak, ini salah satu yang mau saya pamerkan. Seperti ini bunga-bunga dari sabun mandi. Yang saya banyak di YouTube itu, takutnya nggak diterima gitu Bapak. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya intinya begini Bu. Nah, kalau karya seperti ini bagaimana? Bisa dalam bentuk kalau video kan jelas Bu, bisa dimuat di YouTube. Ini kan barangnya nggak bergerak. Bisa saja Ibu beli gambarnya, lalu Ibu deskripsikan ini karya seni apa sih, kemudian pembuatannya bagaimana, dipresentasikan atau disajikan dalam kegiatan apa, siapa yang membuat. Nah, nanti bisa dibantu disahkan oleh kepala sekolah. Itu kan lebih kuat lagi. Gitu. Jadi dibuat semacam laporan gitu nggih Pak? Ya. Jadi jangan cuma gambar bunga, kan orang bunga apa. Nah, kan mungkin ada pembedanya. Oh, ini bisa dari sabun mandi yang begini-begini. Nah. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada mungkin Pak Robert, Pak Rulian. Pak, mohon izin ada pertanyaan yang di room chat, apakah perlu dijawab juga? Oh, sebentar, ini Pak Robert sudah kadang. Oh iya. Ya. Oke, monggo silakan. Silakan Pak Robert. Di unmute dulu. Iya, oke, sudah bisa. Ya.
Ya, oke. Selamat sore, Pak Darmawan. Ya, Mau bertanya sore. beberapa hal. Yang pertama, untuk pelaksanaan ujian UP saat hari H, apakah bisa menggunakan PC yang di lab komputer, jadi tidak menggunakan laptop? Yang kedua, untuk yang video pembelajaran mungkin, apakah bisa dibuat mulai dari sekarang? Dua pertanyaan itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke. Apakah boleh PC? Ini yang tidak boleh, Pak. Aturan dari pusat harus dalam bentuk laptop. Nanti kan terpantau oleh pengawas. Bapak pakai PC nggak boleh. Nah, nanti yang berkuasa pengawas, Pak. Jadi kalau pengawasnya bilang nggak boleh, ya, ini Bu Sian pernah jadi pengawas, jadi tahu lah bagaimana. Pengawasnya bilang nggak boleh, ya Bapak nggak bisa ikut uji ya. Itu, Pak. Aturannya memang laptop. Itu. Kemudian video. Video diambil pada hari pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi misalkan bahwa pembelajaran nanti dilakukan katakanlah tanggal 31 Januari misalkan, ya berarti syutingnya pada tanggal itu. Itu, Pak. Jadi tidak boleh dicicil dari sekarang. Halo? Suaranya, Pak. Mohon izin Pak, masih di mute Pak Robert. Oke, sudah bisa dibuka. Bisa Ya. dibuka. Oke, yang ketiga Pak, buat video pembelajarannya, apakah masih berlaku dengan menggunakan RPP yang waktu di PPL? Apa membuat RPP yang baru yang berbeda dengan saat di PPL? Bisa sebenarnya, kalau diikut panduannya bisa RPP yang dikembangkan dari RPP yang ada di saat PPL. Dikembangkan ya Pak, bukan berarti lalu itu digunakan begitu saja. Kan pasti ketika PPL pasti ada masukan-masukan. Nah itu Bapak perbaiki, jadikan sebagai RPP yang diujikan. Gitu Pak. Masih mute Pak Robert. Iya Pak, Pak Robert masih di mute, suaranya tidak muncul. Oh, nggak bisa dibuka. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Robert. Pak Dar, di sini ada pertanyaan banyak. Salah satunya di room chat. Saya izin bacakan ya Pak. Bagaimana jika video pembelajaran diupload di media TikTok? Apakah bisa diajukan dalam portofolio? Terima kasih Bapak. Gini, masalahnya gini. Apakah dengan link yang disertakan itu orang bisa langsung melihat videonya? Nah, itu yang coba dites gitu loh. Apakah harus? Saya nggak pernah pakai TikTok. Jadi ketika linknya diberikan, apakah orang itu langsung bisa membuka di browser? Ataukah harus masuk ke aplikasi atau bagaimana? Nah, itu yang penting diperhatikan. Kalau tidak bisa, unggah saja videonya ke YouTube. Nah, itu kan lebih gampang untuk orang melihat. Itu kira-kira. Kalau setahu saya Pak Dar ngapunten, TikTok bisa dibuka menggunakan aplikasinya saja, tapi linknya bisa di-share. Iya, artinya kalau saya dapat linknya, saya klik, apakah akan terbuka di browser atau bagaimana? Nah, iya. Gimana? Harus memiliki aplikasi TikToknya dulu, Bapak. Itu. Artinya kan kalau berupa video TikTok, ya videonya di-download dulu, dimasukkan di YouTube supaya orang bisa melihat, atau Google Drive. Itu lebih efektif ya Bapak ya, kalau lewat YouTube. Betul. Oke. Terima kasih Pak Dar. Satu lagi ya Pak dari message di chat room. Apakah karya inovasi itu sesuai dengan mapel PPG di SMK? Karena sebelumnya saya mengajar di SMA Seni Budaya. Pertanyaan dari Ibu Sukamsi, Bapak. Monggo bisa dijawab. Ini pertanyaannya seperti Pak siapa yang pertama tadi. Silakan, karya dari jenjang apapun, dari bidang apapun, ajukan saja. Ya, kita tidak tahu 2 tahun yang lalu Ibu di sekolah yang sama atau ngajar bidang yang sama. Udah, itu sebagai
kinerja Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir, ajukan. Ya, tidak masalah berbeda. Itu. Satu lagi ya Pak, 3 pertanyaan boleh? Oke. Ya, boleh. Ini dari Bapak Sugi Budi Utami. Izin bertanya Pak, kalau kita jadi training double track, bisa dimasukkan di portofolio. Kemudian saya punya video pembelajaran, tetapi tentang kecantikan. Padahal saya mengajar ekonomi. Ini tidak sesuai dengan skupnya sepertinya Bapak. Ngapunten, monggo Pak Dar. Kalau saran saya sih, masukkan saja. Masukkan saja. Yang jelas bahwa nama dan nama Bapak Ibu cantum di situ. Masukkan aja. Jika dinilai nggak cocok, paling tidak kan sudah skor minimalnya atau bagaimana. Saran saya masukkan. Oke, artinya boleh ya Bapak ya? Boleh. Ya seperti halnya ketika saya membuat buku misalkan, atau membuat saya ngarang novel, dipublikasikan, ada nama saya, itu kan karya. Baik. Ini lanjut pertanyaan langsung raise hand saja ya Bapak ya. Monggo silakan Pak Dar boleh memilih peserta yang. Oh gitu. Oke, Pak Ibu Safriani Marbun, silakan Bu. Oke, silakan Ibu. Silakan suaranya di maaf. Keluar sepertinya sinyalnya ini Pak. Oh masih ada. Assalamualaikum Pak, makasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan tadi saya itu ada beberapa, cuman sebelumnya sudah ada yang terjawab sebagian. Nah, cuman ada beberapa hal yang membuat ragu karena di grup ya. Yang pertama adalah apakah nanti ketika kami nanti pas video pembelajaran untuk itu penggunaannya PJBLK atau PBLK atau sesuai yang kita mau antara PJBL dan PBL. Itu satu Pak. Yang kedua, untuk video saya kan tidak linear ya, dalam artian saya itu mengajar yang bukan jurusan saya. Kemudian otomatis saya itu pindah untuk PPL itu ke sekolah lain. Nah, video kreasinya apakah saya mengambil sekolah saya tempat PPL atau sekolah saya mengajar untuk pembukaannya itu. Itu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, apakah online atau offline? Karena saya tengok di chat juga banyak bertanya tentang itu. Apakah nanti online atau offline? Ya. Mungkin itu saja Pak. Ya. Saya jawab yang kedua dulu. Ibu pindah ke sekolah lain. Ya sudah, berarti Ibu pokoknya Ibu memperkenalkan diri. Saya namanya Ibu Safriani, kemudian pada hari ini saya mengajarkan materi ini di sekolah ini. Sudah, itu titik, itu aja, nggak perlu dilebar-lebarkan lagi, nanti malah bingung sendiri gitu. Tidak masalah Ibu pindah di sekolah dan sekolah yang, intinya di sekolah tempat Ibu melaksanakan praktek itu aja. Yang ketiga dulu, apa tadi? Online atau offline. Jadi gini, Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran, melakukan praktek pembelajaran, direkam. Hasilnya diupload. Sudah selesai. Nanti biarkan penguji yang menilai dari rekaman itu. Jadi tidak ada interaksi langsung antara penguji dan peserta. Gitu. Ya, Pak. Gitu. Sebentar, yang pertama tadi tentang itu Pak. Model pembelajarannya itu PJBL atau PBL atau ini, karena kami itu kemarin ada juga dilema, ada yang mengatakan harus PJBL atau bagaimana. PJBL apa Bu? Project Based Learning. Oh, kontekstual saja. Sesuai konteks materinya bagaimana. Boleh mungkin, PBL ya Pak ya? Iya, kalau misalkan ini tidak mengena diterapkan di materi itu ya jangan dipaksakan, nanti malah nggak bubar semua. Kontekstual juga. Mana yang Ibu kuasai atau sesuai dengan materi itu, silakan. Oh, iya. Oh maaf Pak, sedikit lagi Pak, satu lagi, berarti dari poin yang tadi tentang portofolio 1 sampai 5 intinya tidak harus linear juga tidak masalah ya Pak? Tidak masalah, tidak masalah. Oke Pak, mungkin itu saja. Makasih banyak ya. Pak atas penjelasannya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Sunarto. Bapak Ibu gantian ya. Pak Sunarto silakan. Suaranya Pak belum keluar.
Halo? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. teman. Terima kasih Pak Darmawan sudah memberi kesempatan Oke. kepada saya. Pertanyaan saya Pak yang pertama sebenarnya mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan gereja. Kalau yang saya punya adalah sertifikat dari BNSP, Pak. Di sertifikat dari BNSP tersebut, kebetulan saya mengikuti uji kompetensi sebagai pemandu wisata. Di belakangnya itu ada penilaian. Penilaiannya itu tidak muncul kata-kata berapa jam pelajaran, tetapi lebih kepada mata uji kompetensi yang diujikan. Dan nilainya Sehingga begitu ya? munculnya hanya kompeten. Oh, Nilainya hanya kompeten gitu, Pak. iya. Apakah itu bisa? Kemudian berkaitan dengan yang pengabdian masyarakat yang komponen 6 tadi, untuk tahunnya tadi saya sudah clear 3 tahun terakhir, tetapi ada beberapa kegiatan masyarakat, misalkan kayak takmir masjid gitu ya Pak, itu yang harus menandatangani apakah cukup, kalau takmir itu kan di bawah RT ya Pak, apakah harus ada tanda tangan RT ataukah di tingkatan yang lebih tingginya lagi, kepala desa katakanlah, atau kecamatan dari Pak Camat seperti itu. Apakah begitu Pak? Ya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga berkaitan dengan UKIN Pak. UKIN itu kan suruh mengupload video. Apakah boleh kalau misalkan menggunakan video pas PPL? Kemudian untuk perangkat. Apakah boleh kenapa? Saya tidak tahu. Halo? Gimana Bapak? Maaf. Yang diulang tadi, apakah boleh apa? Saya tidak tahu dengar. Pertanyaan apakah Bapak. Boleh menggunakan video PPL Bapak pada saat PPL, kemudian melengkapi persyaratan di UKIN seperti itu. Halo. Saya jawab dari yang terakhir. Video harus diambil pada saat waktu yang ditentukan. Jadi bukan videonya PPL. Jadi video yang memang benar-benar fresh. Diambil pada saat itu, kemudian dikembangkan dari materi saat PPL silahkan gitu. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang kemudian nanti diterapkan di video tersebut. Kalau yang sertifikat kompetensi ini diikutkan diklat nggak pas, mungkin masuk ke apa ya? Karena itu kan pencarian informasi. Cuma kalau di panduan nggak ada kriteria apa namanya. Jadi kalau sebelum pindah ke sekolah yang baru itu kan saya mengajarkan mata pelajaran kepemanduan Pak di SMK Pariwisata. Kemudian saya mengikuti uji kompetensi seperti itu. LSP. Apakah itu bisa dicantumkan di persyaratan UKIN seperti itu? Sebentar, saya nanti coba tanyakan ke yang lebih paham ya, karena di rubrik penilaian tidak mencantumkan seperti itu, diikutkan seminar nggak cocok, diikutkan diklat juga nggak cocok juga gitu loh. Apa kira-kira yang bisa dimasukkan? Nanti coba saya tanya ke salah satu timnya panitia nasional ini ya. Ketika saya jawab di grup pertanyaan Bapak ini. Kan badan BNSP ya. itu Pak. Iya. Artinya kan gini, ketika Bapak Ibu memasukkan ke aplikasi, nanti harus memilih ini karya ini cocok masuk dalam kriteria apa. Nah, cantolannya apa ini yang saya belum menemukan kalau dalam bentuk sertifikat kompetensi ini seperti apa. Diklat bukan, seminar bukan, gitu loh. Nanti saya coba tanyakan ke yang lebih paham ya. Tuh, nanti jawabannya saya taruh di grup. Kemudian SK takmir, ya intinya oleh pihak yang berwenang
atau berkaitan dengan kegiatan itu. Saya nggak tahu kalau takmir ikut apa, yayasannya masjid atau gimana gitu. Karena masjid kan ada yang mungkin ada yang dikelola oleh yayasan atau dikelola oleh RT. Nah, kalau misalkan ya dikelola oleh RT ya berarti yang Pak RT-nya yang mengeluarkan semacam surat tugas, nama ini sebagai takmir, misalkan ini sebagai ketua takmir, ini sebagai bendahara atau bagaimana. Semacam itu. Gitu Pak ya. Satu lagi Pak, yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Apakah harus sebagai ketua atau wakil ketua? Artinya anggota apakah juga diperhitungkan Pak? Nah, kalau lihat di rubrik, pengabdian masyarakat itu hanya membagi ketua dan bukan ketua. Nah, itu aja. Jadi ketua jelas punya poin lebih besar dari bukan ketua. Gitu. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih. Mungkin dua lagi, Bu Ririn, Aprilia, ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Ya, saya mewakili Prodi BK, Pak. Bimbingan konseling. Terkait dengan video UKIN, kemarin kan kebetulan pada saat praktik PPL itu kami di 2 siklus itu kami membuat 4 RPL, 4 video, di mana 2 bimbingan dan 2 konseling. Nah, untuk video di UKIN ini apakah ditentukan apakah harus bimbingan atau konseling atau bisa memilih? Kalau detailnya nanti mungkin tanya Bumus, ini lebih paham. Tapi intinya kalau BK itu harus membuat dua produk. Jadi apakah yang individu atau yang jadi ada banyak gitu loh Bu. Saya lupa pilihannya apa. Ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, kemudian konseling kelompok, konseling individu begitu Pak. Tidak keempat-empatnya, tapi bisa memilih gitu. 2 kalau nggak salah. Memilih 1 Pak ya? Bukan 1. 2 kalau nggak salah. Coba nanti maaf tanya ke Bumus atau instruktur BK. Ini harus upload atau namanya harus mengisi yang mana gitu. Tapi ingat saya memang ada BK itu ada banyak opsi begitu. 2 diantaranya harus terisi gitu loh. Cuman memilihnya bagaimana itu yang saya kurang paham. Tanya ke Bumus Liati yang biasanya rajin. Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, untuk karya inovasi misalnya beberapa video bimbingan di YouTube, apakah masing-masing video kan lebih dari 1? Apakah masing-masing video itu dibuat kan fakta integritas Pak? Masing-masing. Satu fakta mencakup semua. Jadi kalau Ibu punya 4 video ya 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya cuma 1 ya Pak? Bukan. Fakta itu menjelaskan tentang karya ini adalah punya saya. Sebutkan karyanya A, B, C. Nah, karena nanti memasukkan di aplikasi itu hal yang berbeda. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya Bu. Mungkin 2 lagi. Pak Bima Limansyah. Halo Pak Bima. Suaranya belum Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pak Darmawan dan Bu Zihan. Meskipun sore tetap semangat pagi. Oh iya Pak. Ada 2 hal Pak yang saya sampaikan. Ini saya PPG materi PJOK Pak. Ya. Untuk video inovasi, karya inovasi itu olahraga. Saya lihat di YouTube itu banyak yang alat Pak. Misalnya itu pembuatan alat, misalkan lebar turbo ataupun kasti seperti itu. Apakah boleh ketika kita karya inovasi itu berupa misalkan senam baru, inovasi senam baru, itu apa boleh? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk UKIN, apakah kita boleh di sekolah lain Pak? Soalnya tadi saya sharing sama teman katanya itu harus di sekolah aslinya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama karya inovasi, membuat senam silakan, nggak apa-apa. Nanti kan pasti divideokan kan. Jalan gerakannya dan sebagainya, dan pasti kan nama Bapak ada di situ, entah nggak tahu apanya gitu, si membuatnya atau apa yang jelas. Oh ini adalah karya saya gitu. Nah, yang berikutnya adalah sekolah.
ada kendala apa dengan sekolah Bapak? Pak harus pindah. Iya Pak, kan saya kan masih baru Pak di sekolah yang saya kan pindah Pak, pindah dari P3K, sekolah baru beberapa bulan saja. Nanti kan kalau istilahnya di sekolah yang lama kan ke anak-anak ada istilahnya ke emosi secara emosi atau psikologis kan lebih dekat. Gitu seperti itu. Apakah memang diperbolehkan? Kalau nggak diperbolehkan ya nggak apa-apa sekolah saya seperti sekolah yang baru. Jadi yang pindah sekolah itu kan karena ada kondisi khusus, misalkan ya seperti tadi bahwa bidang PPG-nya berbeda dengan bidang yang diajarkan, sehingga tidak mungkin menerapkan materi PPG yang sesuai dengan PPG ke dalam kelas itu, akhirnya pinjam ke tempat lain. Atau kondisi di daerah misalkan dia kesulitan karena kesulitan koneksi internet, akhirnya dia pindah ke sekolah lain yang lebih mudah aksesnya, termasuk sampai PPL di situ silahkan. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang urgent sehingga harus pindah, ya tetap di sekolah yang sekarang saja Pak. Oh, gitu. Ya sementara itu Pak. Makasih Pak. Iya, iya Pak. Matur nuwun. Satu yang terakhir mungkin sudah jam 5 ini. Bu Syarifatul Wahibah. Monggo Bu. Ya, suara. Ya, suaranya hilang. Belum di-unmute. Tombol mic di pojok kiri diklik dulu Bu. Saya nggak dengar. Tidak dengar. Nah, sudah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kesempatannya. Kalau pertanyaan saya tadi ada beberapa, tapi sudah disampaikan teman-teman yang lain. Ini yang beberapa ini saya kan, atau mungkin ada beberapa teman juga pernah mengikuti jadi keluarga besarnya Bawaslu. Jadi kalau saya itu pernah mengikuti jadi pengawas desa, kemudian pernah ikut KPU juga. Kayak gitu kan ada SK-nya Bapak. Apa itu bisa dimasukkan juga dalam kategori apa itu pengabdian masyarakat? Iya, bisa Bu. Oh, jadi pengawas atau ya. Panwas atau jadi petugas di TPS selama ada surat tugasnya. Terus, kalau untuk yang sensus itu kan juga pernah ikut, tapi bukan SK, hanya sebagai surat tugas gitu aja Bapak. Kan gitu juga ada apa-apa. Tidak apa-apa, kan ada tadi SK /SD surat keputusan atau surat tugas silakan. Yang penting ada bukti tertulisnya bahwa Ibu bekerja atau ditugaskan melakukan itu. Oh, iya. Ya, terima kasih Bapak, itu saja. Oke. Kayaknya sudah jam 5. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, monggo nanti silakan diajukan di Telegram, nanti malam saya jawab satu persatu. Jadi kalau masih ada yang belum jelas, ya kita ada keterbatasan waktu, sudah hampir maghrib. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu semua. Tanya Bu. Halo? Kenapa Bu? Suaranya nggak ada. Nggak bisa. Saya tutup. Oke. Baik. Terima kasih kepada Pak Darmawan telah memaparkan materi berkaitan dengan pelaksanaan UP dan juga uji kinerja bagi Bapak Ibu peserta PPG kategori 1 tahap 2. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan ya, yang telah disampaikan kepada Pak Darmawan selaku pemateri pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah mengingat pukul 5, maka kegiatan pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan
Hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Bapak Ibu mendapatkan yang terbaik, semuanya lulus, mengikuti proses panjang, proses PPG, dan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Baik Pak Darmawan dan para pengembang, saya pamit undur diri. Saya Master of Ceremony Zihan Novita. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak bisa memberikan pertanyaannya, nanti bisa jawab kepada helpdesk. Iya, boleh. Di grup besar. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya live Pak Darmawan. Inggih, matur nuwun Pujian. Inggih. Terima kasih Pak Dar. Inggih. Oh iya, Pak Afan masih monitor. Pak Afan. Matur nuwun tak tutup, Pak. Mungkin Pak Alvan ada tambahan nggih, Pak? Sudah Bu, sudah. Oh baik. Terima kasih Pak Alvan, pamit undur diri. Terima